Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kami kepada Ibu Hema selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan masukan dan arahannya untuk kesempurnaan materi kami ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Raja Utama. Yang kedua, Saudari Fatra Qoridatun Nisa. Dan yang ketiga, Saudari Khairun Masyitah. Adapun judul materi kami ialah laporan laba rugi, kegunaan, keterbatasan, pengakuan pendapatan dan keuntungan, pengakuan beban dan kerugian, laporan laba ditahan, dan format laporan laba rugi. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama akan menyampaikan apa-apa saja bagian-bagian daripada laporan laba rugi. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah bagian dari laporan keuangan untuk menentukan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Poin yang kedua, kegunaan laporan laba rugi. Kegunaan laporan laba rugi adalah memberi informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh keuntungan ataupun sebaliknya memperoleh kerugian pada setiap periode akuntansi. Manfaat pertama dari laporan laba rugi ialah dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi ini, kita dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, selanjutnya kita dapat meminimalkan risiko kerugian. Poin yang ketiga, keterbatasan laporan laba rugi. Di dalam keterbatasan laporan laba rugi ini, terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Maksudnya ialah praktek yang berlangsung saat ini melarang melakukan pos-pos tertentu ketika menentukan laba, meskipun pengaruh dari pos-pos ini cukup untuk mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai contoh, keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas investasi tertentu tidak dicatat dalam laporan laba rugi apabila terdapat ketidakpastian bahwa perubahan ini tersebut akan betul-betul terrealisasi. Yang kedua, angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk menyusutkan aktiva pabriknya atas dasar dipercepat, sementara perusahaan lainnya memilih penyusutan garis lurus dengan mengasumsikan semua faktor lainnya adalah sama. Laba dari perusahaan pertama akan lebih rendah dibandingkan laba perusahaan kedua. Poin yang ketiga, pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mengestimasi umur manfaat suatu aktiva selama 20 tahun, sementara perusahaan lainnya memilih umur manfaatnya 15 tahun untuk jenis aktiva yang sama. Demikian juga sejumlah perusahaan mungkin membuat estimasi terlalu optimis untuk biaya garansi masa depan dan penghapusan piutang hak tagih, sehingga menciptakan beban yang lebih rendah dan beban yang lebih tinggi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatra Qoridatun Nisa dari kelompok 1 ingin melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Raja Utama. Adapun poin yang saya banyakkan ataupun yang D, pendapatan laporan laba rugi. Pendapatan yang dicatat ini pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan direalisasikan melalui kegiatan utama sebuah perusahaan. Hasil dari kegiatan-kegiatan seperti memproduksi produk, menjual produk, dan memasarkan produk kepada distributor dan pengecer termasuk ke dalam pendapatan operasional. Sementara untuk pendapatan operasional diperoleh dengan menjalankan bisnis sekunder dan non-utama. Pendapatan ini bersumber dari luar penjualan dan pembelian. Contohnya saja bunga yang diperoleh dari modal bisnis yang ada di bank, properti bisnis, kementerian strategis, dan lain sebagainya. Keuntungan laporan laba rugi. Keuntungan disebut juga dengan penghasilan lain. Ini merupakan hasil yang didapatkan dari kegiatan bisnis dan kegiatan
lain perusahaan seperti penjualan aset lama, penjualan anak-anak perusahaan dan lain sebagainya. Contoh untuk perusahaan manufaktur memiliki tanah kosong dengan harga 10 miliar dan menjual seharga 15 miliar, perusahaan akan memperoleh keuntungan kotor 5 miliar. Keuntungan tersebut tidak diklarifikasikan sebagai item pendapatan karena dihasilkan dari kegiatan operasional dan operasional inti. F. Beban laporan laba rugi. Semua biaya yang digunakan melakukan operasional dan menghasilkan laba rugi disebut juga dengan beban. Semua halnya dengan pendapatan. Beban juga diberi ke dalam dua kategori, yakni beban kegiatan utama dan beban aktivitas sekunder. Beban kegiatan utama adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis utama dalam suatu perusahaan, termasuk di dalamnya biaya produk penjualan dan administrasi dan pengeluaran umum, biaya pengembangan serta biaya penyusutan aset. Sementara biaya aktivitas sekunder berkaitan dengan kegiatan bisnis utama seperti bunga pinjaman dan lain sebagainya. G. Kerugian laporan laba rugi. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Hal ini dapat mencakup biaya dan digunakan untuk penjualan aset yang menurun dan merugi, biaya tertentu hukum, serta biaya tidak biasa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan laba ditahan laporan laba rugi. Laba ditahan atau return earnings merupakan bagian dari laba bersih atas laporan laba rugi perusahaan yang tidak dibayarkan sebagai dividen. Laba ditahan ini sering diinvestasikan kembali di perusahaan, seperti melalui penelitian dan pengembangan, pergantian peralatan, dan pengurangan utang. Laba ditahan memiliki hubungan yang berguna antara laporan laba rugi dan neraca, karena dicatat di bawah ekuitas pemegang saham yang menghubungkan kedua pernyataan tersebut. Tujuan dari menahan pendapatan ini dapat bervariasi dan termasuk membeli peralatan dan mesin baru, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, atau aktivitas lain yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan bagi perusahaan. Investasi ulang ke dalam perusahaan ini bertujuan untuk mencapai lebih banyak pendapatan di masa depan. Jika sebuah perusahaan tidak dapat memperoleh pengembalian investasi yang cukup dari return earning tersebut, yaitu memperoleh lebih dari biaya modal mereka, maka mereka akan sering mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham sebagai dividen atau melakukan pembelian kembali saham. Kemudian, format laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dan biasanya laporan laba rugi ini dipakai oleh perusahaan dengan rintisan atau UKM. Untuk contohnya bisa langsung dilihat di makalah. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan laba rugi perusahaan dagang besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Untuk contohnya bisa langsung dilihat di makalah. Kemudian untuk kesimpulannya, laporan laba rugi dan atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas, nilai investasi, maupun kelayakan kredit.
Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor maupun kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penetapan waktu maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.